Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Kita masuk saat teduh dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekelilingku, dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2, ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan.
Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat yang ketiga. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 688 ayat yang pertama dan ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Allah na salat membahe
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau-kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan, dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 701 ayat yang kedua.
main mapakilalaan di au haki donok doho Tuhan mando pamusuki ragam do pamunjunan di hasiangano kopartanu batuan di paraloakon. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 298, ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Tung
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat di gereja kita HKBP Borneo. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020. Yang tertulis dalam daftar. Tuhan memberkati dan selalu menyertai Amang, Inang, dan anak-anak kami yang berulang tahun. Yang kedua, ibadah minggu. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita, ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Serta bagi jemaat yang mau berbagi sembako, boleh memberikannya ke rumah Huria. Mari saling membantu saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19. Kami, Parhalado, berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Yang keempat, donasi sosial gereja yang masuk. Gereja menerima donasi berupa beras 50 liter, telur 50 butir, dan mie instan 1 kotak atau 40 bungkus dari keluarga Amang El Hutapea Inang Boru Purba dari Wek Sion. Atas donasinya kami mengucapkan terima kasih. Untuk warta keuangan gereja kita dapat kita lihat di WA grup gereja kita HKBP Borneo. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat yang pertama dan yang ketiga. Ganu
bata amat tanah diginjal idoha pusat-pusat doktor dipangiring-iring di tangannya dame sonang doro hakino. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Pada hari Minggu ini kita bertemu kembali Amang Inang dalam ibadah kita, yakni Minggu Eks Saudi, yaitu 2 hari ataupun 3 hari setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari yang kita rayakan penuh dengan sukacita, di mana memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Minggu Eks Saudi, pada hari Minggu ini, mengajak kita juga kembali agar tetap berserah diri kepada Tuhan. Eks Saudi sendiri berarti, Tuhan dengarlah apa yang menjadi seruanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 20, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu ketika Yesus memberitakan Injil atau memberitakan sukacita di dalam masa hidupnya, begitu banyak orang yang mengikuti dia. Bukan hanya ratusan, namun ribuan orang selalu turut menghadiri, mengikuti kemana Yesus melakukan perjalanannya. Mengapa demikian? Kita tahu karena mereka melihat betapa luar biasanya kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Bahkan kuasanya itu membuat mereka ketika bersama dengan Yesus, mereka tidak lapar, mereka tidak haus. Bahkan ketika mereka sakit, mereka juga disembuhkan. Nah, keajaiban, keluar biasaan yang dilakukan Yesus sekaligus sambil menyampaikan berita Injil, berita sukacita, dan melakukan begitu banyak mujizat membuat banyak orang tertarik dengan apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Meskipun kita tahu ya orang banyak itu tertarik bukan ke pribadi Yesus, tetapi kepada apa yang hendak dilakukan Yesus, perbuatan mujizat apa, perbuatan luar biasa apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Yesus. Jadi mereka hanya tertarik kepada apa yang diperbuat, bukan kepada pribadi Yesus. Itu makanya kalau kita boleh mengingat ketika Yesus nantinya ditangkap dan nantinya dihukum, ya mereka kecewa dengan apa yang terjadi pada saat itu, sehingga mereka yang selama ini mengikut Yesus dalam pemberitaan Injil kini berbalik arah mengikuti dia agar untuk disalibkan di kayu salib. Nah, banyak
orang yang mengikuti Yesus dalam pemberitaan Injil, tidak hanya murid-muridnya. Dan kita tidak tahu apa maksud dari para pengikut yang mengikuti Yesus di dalam pemberitaan Injil tersebut. Ya, mungkin ada yang percaya kepada Yesus, ada yang percaya akan kepribadian Yesus yang merupakan Allah. Namun, ya ada juga mungkin yang sekedar untuk mencari celah untuk menangkap Yesus, melihat apa yang menjadi kelemahan Yesus. Banyak hal kita tidak tahu apa yang di dalam hati banyak orang yang mengikut Yesus pada pemberitaan Injil pada saat itu. Nah, di dalam nas kita pada saat ini bercerita, ketika itu Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Mereka hendak pergi ke Yerusalem. Pada saat itu mereka hendak merayakan Paskah. Kita sudah tahu ya Amang Inang, Paskah sebelum yang kita rayakan seperti ini, orang Yahudi pernah merayakan Paskah, yaitu mengingat bagaimana Tuhan melalukan murka, bagaimana Tuhan melalukan mara bahaya ketika mereka berada di tanah perbudakan Mesir pada saat itu. Itulah yang hendak dirayakan mereka, mengingat bagaimana perlindungan Tuhan bagi kehidupan orang Israel. Yesus bersama murid-muridnya keluar dari kota Yeriko hendak menuju ke Yerusalem. Namun di tengah jalan ketika Yesus pergi bersama murid-muridnya hendak memasuki kota Yerusalem, orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya berbisik-bisik, siapa itu ya? Yesus itu, ayo. Itu Yesus yang begitu hebat. Itu Yesus yang begitu luar biasa. Mari kita ke sana. Nah, inilah mungkin cerita yang boleh kira-kira ya saya gambarkan bagaimana kejadian yang pada saat itu. Nah, apa yang dikatakan para yang mengikut Yesus ketika hendak pergi masuk ke kota Yerusalem itu, ya ternyata ini juga didengarkan oleh dua orang buta yang pada saat itu berada di perjalanan itu. Nah, kita boleh kita melihat di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Nah, ketika orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus keluar dari kota Yeriko hendak memasuki kota Yerusalem, dua orang buta itu mendengar kejadian itu. Nah, mereka telah mendengar selama ini bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus penuh dengan mujizat, banyak menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang sakitnya sudah begitu lama, hanya dengan dijamah, hanya dengan yakin kepadanya, ya mereka mengalami kesembuhan. Nah, ketika orang buta ini mendengar itu, lalu mereka pun dengan mata imannya, dengan kepercayaannya, mungkin dengan rasa penuh yang luar biasa, di dalam pengharapan yang begitu luar biasa untuk melihat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Inilah seruan mereka, seruan yang keluar dari pergumulan hidupnya, seruan dengan pengharapan yang begitu luar biasa akan kesembuhan yang akan mereka dapatkan, yang akan dilakukan Yesus kepada mereka. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu, apakah seruan pertama ini langsung didengarkan oleh Yesus? Ya, saya pikir ini didengarkan oleh Yesus. Namun ada yang menarik di sini. Ya, ada yang menarik di sini ketika orang buta itu menyerukan apa yang menjadi seruan mereka. Lihat, orang banyak yang mengikuti dia, yang berbondong-bondong mengikuti dia, menegur mereka supaya mereka diam. Nah, ini dia. Di ayat 31 dikatakan, tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Apa motivasi mereka menegur orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan? Apa motivasi mereka menegur orang yang bergumul dengan kehidupannya, berseru memanggil nama Tuhan? Ini juga menjadi suatu perhatian yang sangat serius. Jangan-jangan juga kita seperti orang itu. Ya, kita yang berada di dalam ruang lingkup Kristen, pengikut Kristus, sering sekali kita mengajak, ayo ikut Yesus. Tapi pada dasarnya kita tidak menerima kehadirannya di dalam lingkungan yang mengikut Yesus dengan sempurna. Kita lihat, mereka mengikut Yesus. Orang banyak itu mengikut Yesus, ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi ketika orang datang dalam pergumulannya menyerukan nama Yesus, apa yang dikatakan? Kau diam, jangan ribut. Ya, kita tidak tahu apa motivasinya. Mungkin ini mau minta-mintanya nih. Kadang kan memang kalau di Indonesia ini ya, Amang Inangnya, orang buta kan, ya dia memakai kekurangannya, kelemahannya, ya untuk meminta-minta. Ini mengganggu ini pikir mereka.
Namun, hal yang paling kita lihat, lepas dari apa motivasi mereka menegur orang buta itu, namun inilah kenyataan yang sering sekali terjadi. Kita memanggil orang untuk datang kepada Yesus, tapi secara tidak sadar kita menolak kehadirannya ketika mereka juga mau menjadi pengikut Yesus. Nah, inilah dia. Ketika mereka ingin datang kepada Yesus, orang banyak yang mengikut Yesus itu mengatakan, kau diam. Nah, ini dia. Jangan-jangan seperti ini juga kita orang yang percaya, yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang mau datang kepada Yesus, kita halang-halangi secara tidak sadar. Ya, kita mau mengikut Yesus, bahkan secara tidak sadar, ayo jadilah pengikut Kristus, ayo jadilah orang Kristen, ayo datanglah kau beribadah. Tapi ketika dia mau datang, sana kau, di pinggir sana kau. Ya mungkin ini lepas dari motivasi. Nah, apa yang dilakukan orang banyak yang menegur orang buta itu, ketika mereka mengikut Yesus, ini juga menjadi teguran kepada kita. Jangan-jangan kita juga tidak serius untuk mengajak orang lain datang kepada Yesus. Atau jangan-jangan ketika orang lain datang mau mengikut Yesus sama seperti kita menghalangi mereka. Ya, bisa saja ini karena kesombongan rohani. Apalagi gereja kan sering sekali seperti itu, Amang Inang. Ya, sebelah mata, apalagi orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang mungkin hina, kadang kan tidak ada tempatnya di gereja. Ini menjadi teguran bagi kita. Kita merasa kita layak untuk mengikut Yesus, sedangkan orang lain yang mungkin ya standar hidupnya di bawah kita, ya kita tolak. Ini sering sekali. Ya, ini menjadi teguran yang pertama, jangan-jangan kita seperti itu. Lalu, apa yang ditunjukkan oleh orang buta itu sebagai respon dengan apa yang diperkatakan orang banyak itu yang menyuruh mereka agar diam. Mereka tidak mau patah semangatnya. Mereka tidak mau untuk mundur dalam apa yang dipercayai mereka. Mereka tetap semangat. Mereka tetap berseru. Diulangi kembali apa yang menjadi seruan mereka di dalam pengharapan mereka. Dikatakan di ayat 31 baris yang terakhir itu. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bagaimana seruan mereka? Ketika mereka dihempang untuk yang pertama sekali, mereka tidak mau putus asa sampai di situ. Mereka lalu tetap memanggil Yesus. Lalu ketika mereka berseru untuk yang kedua kali dengan suara yang nyaring, suara yang begitu kuat, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Inilah yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang berseru di dalam pergumulan dengan pengharapan yang begitu tinggi, dia sambut dengan pengharapan yang akan memberikan jawaban dengan apa yang menjadi kerinduan mereka. Ya, tapi sering sekali ini juga dipertanyakan, berarti Yesus itu tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi pergumulan. Bukan. Ketika Yesus mempertanyakan seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan, ingin mempertanyakan bagaimana kesungguhan hati dari mereka yang bergumul. Apa yang harus Tuhan perbuat bagi mereka. Karena sering sekali Amang Inang, ya contohnya kita ya, kalau pernah kita menonton film yang ada di saku kanan, ada yang di saku kiri ya kan. Kau pilih mana? Saku kananku kah, saku kiriku kah, atau saku celana kah? Namun dia pilih misalnya saku kanan, dikasih, udahlah aku tukar ini dengan 7 juta, karena ini belum tahu. Ya kadang kan sering sekali kita, ya udah ini aja, mau pingin yang lebih terbaik. Lupa kita dengan apa yang menjadi motivasi awal kita berseru kepada Yesus. Ini mungkin menjadi hal, bukan berarti mencobai, namun ingin mempertanyakan bagaimana kesungguhan hati kita dengan apa yang kita minta. Ada kan sering sekali seperti itu ketika diberi kesempatan, ya semakin melunjak, sudah diberi hati, minta jantung katanya seperti itu. Nah mungkin ini yang mau dipertanyakan Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah mereka tetap di dalam motivasi awal mereka, kerinduan mereka? Nah ini, bukannya Yesus tidak tahu, tapi ingin menyelidiki bagaimana kesungguhan hati mereka ketika diperhadapkan dengan kesempatan itu. Lalu mereka menjawab, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Mereka sungguh-sungguh dengan apa yang menjadi kerinduan mereka, lalu mengutarakannya kepada Tuhan Yesus. Lalu benarlah, dikatakan di ayat yang ke-34, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Mereka mendapatkan kesembuhan.
pengharapan mereka akan apa yang mereka idamkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, kini dipenuhi oleh Yesus. Seruan yang di dalam iman, ya kini dijawab Yesus dengan kesembuhan. Mereka boleh melihat. Amang Inang, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita? Sering sekali juga kita di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini begitu banyak pergumulan yang menghampiri dalam kehidupan kita. Kita menyerukan, kita menyampaikan kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan akan mendengarkan itu. Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi seruan kita. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Dia selalu ada beserta kita. Nah, inilah bukti bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru, berangkat dari pergumulan, berangkat dari persoalan hidup, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah abaikan. Selalu Dia, ketika kita mau datang kepadanya, menyerahkan diri, menyerukan kepada Dia, pasti Dia akan tolong kita. Pasti Dia akan selamatkan kita. Inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karenanya apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu, mari datang kepada Yesus, serukanlah. Namun ketika seruanmu untuk yang pertama sekali mungkin tidak didengarkan, jangan pernah patah semangat. Tetap semakin lagi untuk terus berseru kepada Tuhan. Tetap terus meminta kepada Tuhan. Unang hatok merdad di ade. Hola sehali pangido dang yaha dangi di lehon babitor madele dah enggak seperti itu ya unang songoni ya. Kalau bisa apa yang menjadi kita pergumulkan, apa yang menjadi kerinduan kita, hidupi terus di dalam doamu, datang terus kepada Tuhan. Kan itu katanya ya, mintalah maka Tuhan akan memberikan, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapatkan. Tidak sekali, tapi adalah perbuatan yang berulang-ulang kali. Bagaimana kita tetap terus meminta, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Lalu ingat, di tengah-tengah seruan kita kepada Tuhan, ada aja yang terkadang membuat kita untuk berhenti menyerukan nama Tuhan. Bisa saja itu gangguan dari orang lain. Bisa saja itu orang lain yang berkatakan, udahlah nggak akan didengarkan. Bisa saja itu mempengaruhi. Sama seperti orang buta tadi. Ya, dia tetap menyerukan apa yang menjadi pergumulan meskipun dia disuruh diam. Datang kepada Tuhan, siapapun engkau, Tuhan pasti menerima. Ya, siapapun engkau, begitu berat pergumulanmu, bagaimanapun kehidupanmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita saja yang harusnya sudah mati, Tuhan sudah berikan nyawanya. Masakan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan tidak begitu baik untuk menjalani, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Amang Inang, mari serukan yang terbaik. Mari serukan apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi yang membuat engkau berkeluh kesah. Tuhan begitu baik akan mendengarkan dan membantumu di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Lalu kita lihat di ayat yang 34 dan terakhir, setelah mereka sembuh, apa respon yang ditunjukkan oleh kedua orang buta itu? Mereka melihat lalu mengikuti Dia. Inilah yang luar biasa. Sering sekali Amang Inang, ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi seruan kita, pergumulan kita, kita lupa kepada Tuhan yang telah memberikan itu. Ini yang menjadi pergumulan. Lalu firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita, ketika engkau sudah mendapatkan apa yang menjadi seruanmu yang telah diberikan Tuhan, maka ikutlah Dia. Unang ditikina hacit basongonima pangadua luta tu Jesus. Alay dung sonak kita sibuk nama hita. Partikiat tapi dangaung tu Jesus. Marminggu pe hita dangaung tu Jesus. Ya ini seruan kita. Tapi apa yang ditunjukkan oleh kedua orang buta ini? Ketika mereka sembuh, lalu mereka mengikut Yesus. Demikian juga kita, ketika banyak pengharapan kita, ketika banyak apa yang menjadi seruan kita, ketika Tuhan berikan semakinlah untuk mengikut Dia. Unak kolas sibuk atong, holan na dinguluni portibion. Ate, molung dapot, lupa matu Yesus sih. Molodang dapot, baru pero tu Yesus sih. Sama seperti ini Amang Inang, kita berharap corona ini berlalu dari kehidupan kita, COVID berlalu dari kehidupan kita, tapi kita sendiri tidak mau itu berlalu, kita tidak disiplin. Kita tidak mau mematuhi anjuran pemerintah.
kita berbuat sesuka hati kita. Ujungnya, buah namai, pesongoni nama. Kita meminta ingin sembuh, tapi kita sendiri melanggar bagaimana kesembuhan itu. Kita meminta agar kita bisa menjadi orang yang sukses, tapi kita sendiri tidak mau bergerak untuk itu. Kita mau meminta COVID ini segera berlalu, tapi ya begitulah. Tidak ada yang kita lakukan untuk aksi agar COVID ini segera berlalu. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kepada kita, apapun beratnya pergumulanmu, apapun yang menjadi konsekuensi hidupmu, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan. Setelah engkau didengarkan, maka makin berilah dirimu untuk tetap mengikut Dia. Jangan pernah dengarkan atau tantangan yang begitu banyak untuk mengikut Dia, untuk menghentikan langkahmu, tetapi tetaplah untuk mengikut Dia. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga Tuhan menguatkan kita, semoga Tuhan menjaga kita. Berserulah kepada Tuhan senantiasa, maka Dia akan mendengarkanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh berterima kasih. Terlebih lagi buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Yang mengajarkan kami untuk tetap selalu berseru kepada Tuhan di dalam setiap apa yang boleh terjadi dalam proses perjalanan kehidupan kami. Seperti dua orang buta yang berseru akan apa yang menjadi pengharapan pergumulan hidupnya, Tuhan mendengarkan apa yang menjadi seruan mereka. Demikian juga yang kami yakini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan pasti akan mendengarkan kami. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan seperti apa yang ditunjukkan oleh kedua orang buta itu Tuhan, ketika dia mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan, lalu dia tetap mengikut Tuhan. Demikian jugalah hendaknya kami Tuhan. Ketika kami dalam seruan kami, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kami, biarlah kami menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Sering sekali kami Tuhan, ketika dalam kesesakan kami berseru kepadamu, namun ketika kami lepas dari kesesakan itu, kami lupa terhadap-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami agar menjadi pribadi yang setia. Dalam susah, senang sekalipun, kami tetap bersama dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh tetap beribadah meskipun kami masih beribadah di rumah kami ataupun di tempat kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat, yang tidak dibatasi oleh waktu. Ada bersama dengan kami seluruhnya, meskipun kami harus terpisah dan berada di rumah kami masing-masing. Kepadamu-lah kami serahkan hidup kami sekalian Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap proses perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang meneladani Kristus, dan boleh tetap setia kepada Tuhan, dan melakukan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, melakukan yang terbaik untuk kami, untuk keluarga kami, dan untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan, dari anak yang paling kecil yang dalam proses pertumbuhannya, sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Kepadamu Tuhan, di dalam berbagai hal yang boleh dialami, kepadamu kami serahkan Bapa. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah, kiranya tangan Tuhan yang menjagai, dan kiranya Tuhan yang turut serta dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kesulitan di dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam keluarga kami, bagaimana menghadapi anak-anak, begitu juga di dalam dunia pendidikan, kuliah ataupun pekerjaan, kepadamu kami serahkan Tuhan, sehingga kami tetap boleh menjalaninya, karena Tuhan yang memampukan kami. Terlebih Tuhan, untuk apa yang terjadi pada saat ini, yang sedang kami alami, situasi sulit karena COVID-19 ini, kami boleh melihat Tuhan, terlebih akhir-akhir ini Tuhan, banyak kasus yang muncul kemudian Tuhan karena ketidakdisiplinan kami. Sering sekali kami meminta dalam doa kami,
ingin segera COVID ini berlalu. Namun sering sekali kami tidak menghidupi doa kami, ya Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Untuk apa yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan situasi sulit karena COVID ini, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan lalukan ini dari muka bumi ini, ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, berikan kami kesadaran untuk semakin menyadari betapa pentingnya kami Tuhan untuk menjaga perilaku sosial yang kami lakukan Tuhan. Untuk apa yang boleh terjadi saat ini, kami boleh menjaga jarak sosial kami boleh menjaga kebersihan kami boleh juga melakukan yang terbaik ketika kami tidak beraktivitas di luar, kami melakukannya di dalam rumah, ya Tuhan. Sehingga benar-benar kami dijauhkan dari COVID ini, ya Tuhan. Namun apabila juga ada jemaat-Mu Tuhan yang harus beraktivitas di luar rumah, karena keadaan hidup yang begitu mendesak Tuhan, kepadamu juga kami serahkan mereka. Tuhan jagai, Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati. Tak lupa kami mendoakan pemerintah kami Tuhan, yang begitu luar biasa untuk memikirkan apa yang mereka lakukan untuk kebaikan kami sekalian Tuhan. Mereka begitu banyak yang membuat mereka pusing Tuhan untuk segala situasi yang terjadi pada saat ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik kepada kami Tuhan. Terlebih para medis Tuhan yang terkadang begitu lelah untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Terlebih lagi ketika kami tidak disiplin untuk mematuhi aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan yang memberikan semangat, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka sebagai garda terdepan boleh tetap dalam sukacita melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar ataupun yang terdampak COVID-19, kepadamu kami serahkan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan berikan kekuatan. Biarlah Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami seluruhnya. Bahkan dengan apa yang kami rencanakan, apa yang kami jalani, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni kami dari kesalahan dan dosa, kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 758, ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jehovah pangurupi disi ulaon mi di lehon pos niroha diganutiki nang pesi patah ganggu hapur seaon mi jamotok tong Tuhan menjaga ngolumi Jehovah pandongani dina porseai ibana patuduhon nang sidalanahan mi asa marolo polop di ujung nai ibana dodongan nuaing nang sokoti. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu,
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Tuhan tetap menjagai dan memberkati kita sekalian, dan kiranya damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan kita. Dan secara khusus Amang Inang, pada akhir kebaktian kita pada saat ini, saya mengajak kepada kita sekalian agar tetap menjaga diri kita, terlebih untuk menghadapi COVID-19 yang saat ini masih terjadi dan bahkan semakin luar biasa di dalam perkembangannya di daerah kita. Saya harap ketika memungkinkan kita untuk beraktivitas di rumah dan tidak beraktivitas di luar rumah, maka marilah untuk beraktivitas di rumah. Namun apabila kita tetap beraktivitas di luar rumah, saya mengajak kepada kita untuk memperlengkapi diri kita dengan alat pelindung diri, secara khusus masker, dan kalau boleh sehabis dari luar kita langsung mencuci tangan, mencuci kaki, dan sebisa mungkin untuk mandi, dan kita boleh kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Tuhanlah yang beserta dengan kita. Horas.